Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Langsung saja, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk memaparkan hasil dari observasi perusahaan Usus Kriuk. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memerlukan alat pemuas kebutuhan. Salah satunya yaitu makanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat ini memang sudah banyak aneka makanan yang beragam di pasaran melalui makanan ringan hingga makanan berat. Dengan demikian, PT Usus Kriuk ini mengenalkan produk lokal kepada masyarakat dan produk tersebut disukai oleh semua kalangan. Ada pula sejarahnya, yaitu pertama-tama owner Usus Kriuk ini main ke salah satu resto di Cianjur. Lalu owner tersebut menemukan satu topping, yaitu keripik usus. Dan pada saat ia mencoba, rasanya enak dan unik. Pada saat itu ia langsung terinspirasi untuk membuat usus kriuk tersebut di Sukabumi. Sebelumnya ia pernah bekerja di SPBU sambil membuat keripik usus tersebut sebagai sampingan. Namun dengan seiringnya berjalan waktu, pesanan semakin membengkak sehingga ia memutuskan untuk resign dari SPBU tersebut. Lalu ia fokus untuk melanjutkan di perusahaan tersebut hingga sekarang. Dan perusahaan Usus Kriuk ini sekarang sudah terkenal di Sukabumi. Ada pula visi misinya dari perusahaan tersebut. Visinya yaitu menjadikan usus kriuk sebagai snack favorit bagi masyarakat. Misinya yaitu menggunakan bahan baku yang berkualitas, memproduksi dengan cara pengolahan yang standar, menggunakan tenaga kerja yang ahli pada bidangnya, dan mewujudkan pelayanan pemasaran yang cepat tanggap. Baik, selanjutnya kita beralih mengenai analisis SWOT dari produk usus kriuk tersebut. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu memiliki harga yang cukup terjangkau, lalu kualitas produk terjamin, dan usus kriuk merupakan cemilan yang mudah dibawa kemana-mana. Lalu ada weakness atau kelemahan dari produk tersebut, yaitu mudah bubuk jika ditaruh di sembarang tempat, lalu pengolahannya masih dengan cara tradisional, dan juga banyak pesaing. Lalu ada opportunity atau peluang, yaitu kondisi masyarakat yang semakin konsumtif sehingga memudahkan untuk pemasaran produk. Lalu ada juga permintaan pasar yang semakin meningkat. Yang terakhir ada threats atau ancaman, munculnya produk yang lebih unggul, lalu adanya produk sejenis yang diproduksi perusahaan lain, dan juga adanya produk sejenis dengan harga yang lebih murah. Lalu beralih ke waktu operasional. Waktu operasional dari perusahaan Usus Kriuk ini itu dimulai di pukul 9 pagi hingga 3 sore. Lalu ada juga cara produksinya yang terdiri dari 7 tahapan. Yang pertama ada pencucian usus, lalu memarinasi usus tersebut, lalu ditambahkan tepung, dan juga dilakukan penggorengan, serta oil spill. Selanjutnya ada pembumbuan, dan terakhir ada packaging. Yang terakhir akan membahas mengenai pengolahan SDM yang terdiri dari 3 faktor, yaitu yang pertama ada bertanggung jawab, berpikir kreatif, dan juga berwawasan luas. Baik, selanjutnya ada tahapan-tahapan atau cara pengrekrutan karyawan pada perusahaan Usus Kriuk. Yang pertama, perusahaan Usus Kriuk akan mengadakan atau menginfokan lowongan kerja terlebih dahulu. Yang kedua, melakukan pengumpulan CV dan berkas. Jika data-data sudah terkumpul, maka akan ke tahap selanjutnya, yaitu ada tahap penyeleksian berkas yang sesuai dengan kriteria karyawan yang dibutuhkan. Lalu yang terakhir akan ada wawancara agar dapat memastikan apakah karyawan tersebut dapat berkomitmen dan bekerja sama dengan perusahaan Usus Kriuk tersebut. Lalu sistem penggajian pada perusahaan Usus Kriuk ini yaitu menggunakan sistem gaji harian lepas atau freelancer. Alasan perusahaan tersebut menggunakan sistem freelancer yaitu karena fleksibilitas waktu dan lokasi yang tidak terlalu jauh. Selanjutnya ada pengelolaan keuangan. Sebuah bisnis yang sehat pastinya akan membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik agar usaha dapat berjalan dengan mulus dan profitable. Yang pertama, perusahaan Usus Kriuk membuat pembukuan keuangan.
Bisnis tidak cukup dikelola hanya berdasarkan dengan ingatan manusia saja, maka dari itu perlu adanya catatan yang lengkap. Yang kedua, menentukan persentase dalam pengelolaan keuangan, yaitu dengan cara menentukan berapa persen uang yang dialokasikan untuk biaya operasional bisnis, berapa persen target laba yang ingin dicapai, berapa persen uang untuk cadangan kas bisnis, dan berapa persen uang untuk pengembangan bisnis. Dan yang ketiga, merencanakan pengembangan bisnis, yaitu dengan menyisihkan sebagian keuntungan untuk pengembangan bisnis yang akan menjadi salah satu bentuk investasi. Selanjutnya ada cara pembukuan dan penghitungan laba. Pembukuan yang digunakan yaitu dengan menggunakan Microsoft Excel agar dapat mengidentifikasikan laba dan rugi bisnis tersebut secara akurat. Selanjutnya ada cara pemasaran, adapun cara pemasaran online dan offline. Pemasaran online yang dilakukan dengan cara yang pertama, menjual melalui toko online seperti Shopee dan Tokopedia. Kedua, mempromosikan melalui akun dan media sosial. Selanjutnya, ada manfaat pemasaran online. Yang pertama, ada penghubung yang efektif antara pemasar dengan konsumen. Yang kedua adalah kemudahan dalam pengelolaan barang. Yang ketiga adalah lebih efisien dalam biaya dan SDM. Pemasaran offline. Manfaat pemasaran offline. Pemasaran secara offline akan memudahkan untuk berinteraksi dengan konsumen, sehingga konsumen pun tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan barang yang diinginkan, sehingga mereka bisa menukar produk bila kualitasnya kurang memadai. Selanjutnya ada cara pemasaran offline yang dilakukan. Yang pertama adalah dengan memasuk-masukkan barang ke berbagai gerai. Yang kedua adalah mengadakan bazar. Yang ketiga menjadi sponsor pada suatu acara. Yang keempat adalah menggunakan banner. Packaging kemasan. Packaging kemasan menggunakan aluminium foil. Yang pertama adalah higienis dan aman. Bahan aluminium foil membuat kemasan menjadi good grade, sehingga dapat melindungi produk dari paparan langsung matahari dan meminimalisir tumbuhan bakteri pada produk. Yang kedua adalah tahan suhu ekstrim. Aluminium foil memiliki ketahanan yang baik terhadap suhu yang ekstrim dan memiliki stabilitas yang baik. Yang ketiga adalah melindungi isi produk. Aluminium foil dapat melindungi isi produk dari risiko kerusakan sebelum waktunya. Meski bahan aluminium tipis, tapi mampu memblokir cahaya oksigen dan unsur lainnya untuk masuk ke dalam kemasan. Yang keempat adalah mudah dikreasikan. Lapisan yang digunakan pada kemasan ini dapat dikombinasikan dengan material plastik atau kertas lain yang bisa dicetak dengan tampilan yang diinginkan. Selanjutnya adalah analisis lingkungan, izin usaha, izin PIRT. Izin PIRT adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan untuk industri rumahan, produk minuman dan makanan. Contohnya ada gambar di samping. Dampak lingkungan, dampaknya yaitu memberikan peningkatan kesempatan kerja skala kecil dan besar, serta menyerap pekerja yang menganggur dan pengangguran hingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Pembuangan limbah. Pembuangan limbah tersebut dibuang ke kolam ikan yang dijadikan pakan ikan.